Baik, selamat pagi. Jadi hari ini kita lanjutkan video tutorial coding editor dasar kita yang di sini. Untuk yang sebelumnya kita sudah menampilkan data yang seperti ini, kemudian menambah data, kemudian menghapus data seperti itu. Jadi sebagai contoh saya ulang sedikit. Ini tambah datanya, simple dan sederhana saja. Ini saya pakai form filler namanya, biar nanti gampang untuk nambah dummy data seperti itu. Jadi ada add-on dari Firefox, ini bisa di download form filler. Jadi nanti dicari aja lah. Jadi di sini kita simpan contoh, nanti kita dapat datanya. Kalau nambah lagi nanti tinggal klik form filler. Jadi nggak perlu nulis data yang acak-acak di sini seperti itu. Oke, selanjutnya yang untuk hapus data di sini sudah kita buat juga. Anda yakin seperti itu untuk hapus data? Bisa dilihat dari video sebelumnya alurnya seperti apa. Sekarang kita lanjut di sini untuk mengedit data. Sedikit untuk mengedit data sebelum nanti kita mencoba untuk membuat script untuk login seperti itu. Jadi itu untuk video selanjutnya. Untuk yang sekarang kita coba untuk mengupdate data. Oke, jadi caranya silahkan dibuka dulu yang sebelumnya, yaitu di sini kita punya controller namanya block, kemudian di sini ada untuk nampilin data, ada v tampil yang di sini yang untuk nampilin data ini, kemudian di sini ada m block untuk sebagai model dari aplikasi kita ini. Oke, atau model dari tabel yang kita gunakan, yaitu tabelnya namanya block di sini. Oke, untuk mulai membuat edit data, kita mulai dari membuat button atau tombol untuk edit datanya di sini. Jadi misal di sini namanya edit seperti itu. Nah, untuk itu kita tambahkan di sini satu tombol di bawah ini. Ini bisa di bawah tombol delete ini bisa kita copy. Kalau nggak mau repot ketik dari awal. Yang kita ganti nanti di sini cuma nama fungsi dari controller ini. Jadi kalau ngapus ya ke fungsi hapus seperti itu. Jadi ini controllernya, kalau ngapus ya ke sini. Kalau ngedit nanti ya kita buatin fungsi satu lagi untuk edit. Jadi contoh yang di sini untuk edit. Kemudian di sini dia tetap mencari ID. Jadi ID mana yang mau diedit seperti itu. Jadi ini tetap sama dengan yang ini. Hapus juga sama, dia butuh ID. Nah, yang beda ya cuma ini. Kita nggak perlu pakai konfirmasi kalau modelnya untuk ngedit. Kemudian di sini buttonnya biar beda, bisa pakai warning. Itu. Kemudian ini bisa kita ganti dengan namanya edit. Disimpan, kalau sudah bisa kita refresh. Nah, di sini kita udah punya tombol edit. Oke. Nanti kalau diklik yang ini, dia bakalan menuju ke fungsi edit yang ada di sini seperti itu. Oke. Baik, kalau sudah seperti ini kan kita belum membuat fungsi edit di controller block, jadi di sini nanti kelihatan page not found seperti itu. Nah, oke, cara selanjutnya berarti kita buat dulu fungsi untuk edit datanya di bagian controller block. Oke, kita buat fungsinya namanya edit, kemudian kita ambil ID-nya juga sama dengan yang di sini. Nah, untuk ngedit data di sini ada dua proses. Yang pertama kita menampilkan datanya dulu di form edit seperti itu. Kemudian yang kedua nanti kita proses penyimpanan hasil edit datanya seperti itu. Oke, jadi ini cara yang pertama dulu, alur yang pertama yaitu untuk menampilkan datanya. Memprosesnya belum seperti itu. Nah, untuk nampilin data di sini kita buat satu variabel misalkan data, kemudian kita tampung di sini dalam key-nya isi seperti itu. Ini sederhana aja. Kemudian di sini kita ambil datanya melalui apa namanya?
melalui model, karena ini hubungannya dengan model seperti itu. Ini sebenarnya sama dengan yang di sini, yang di apa namanya mblock, yang di get data yang ada di ngambil semua data yang di sini. Nah, ini kan sama ini. Untuk ngambil semua data kan caranya seperti ini. Jadi this mblock get all. Get all ini berarti nama fungsi yang ada di model seperti itu. Ini get all. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang diedit ini kita cuma ngambil satu data. Jadi nanti kita buatin dia fungsi di mblock tambahan untuk ngambil satu data. Misalnya namanya get one misalkan seperti itu. Biar ngambil satu ini maksudnya. Nah, kita arahin juga ID-nya di sini karena kita mau ngambil satu data yang ID-nya sesuai dengan yang diklik di sini. Jadi ID mana yang mau diedit seperti itu. Itu yang kita ambil datanya di sini. Nah, ini selanjutnya di sini kita buat sekarang satu fungsi di mblock ini. Jadi dibuka mblock. Di sini kita tambahkan fungsinya. Namanya mblock, apa namanya? Namanya get one seperti itu. Ini kita ambil ID-nya juga. Nah, untuk ini sekarang kita return, jangan lupa di return karena kita mau ngambil data. Nih, this db. Kita ambil satu datanya pakai where sini. Where-nya dalam bentuk array. Kemudian di sini ada $id. Ini salah. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil datanya pakai get. Get dari apa? Get dari tabel. This table. Nah, this table ini sebenarnya bisa langsung diganti pakai nama tabelnya langsung atau bisa pakai this table yang kita sudah buatin di atas ini. Jadi nama tabelnya udah kita buatin this block seperti itu. Jadi tinggal ya dicari mau pakai this table atau langsung nama tabelnya di sini kan kayak gitu. Itu caranya aja. Kemudian di sini kita apa namanya? Kita ambil datanya ke dalam bentuk objek, caranya pakai row object. Nah, row object maksudnya apa? Row object ini maksudnya kita nanti ambil hasil yang dari sini seperti itu, kita ambil satu data aja. Jadi pakainya row seperti itu. Jadi ini untuk ngambil satu row atau satu baris saja dalam bentuk objek nantinya. Kalau yang di get all ini kan dia pakainya result karena hasilnya nanti lebih dari satu datanya di sini. Sedangkan yang di sini kan kita cuma ngambil yang ID mana seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu yang penting yang harus dipahamin. Oke, selanjutnya di sini kita balik lagi dulu ke controller block. Nah, ini kita sudah dapat datanya seperti ini. Kalau mau ngetes dapat atau enggak bisa pakai vardam $data. Nah, jadi vardam $data yang di sini. Coba kita coba sekarang ini kita refresh saja. Nah, ini kita sudah dapat datanya dari controller yang tadi kita buat. Oke. Sampai sini kalau sudah dapat datanya, sekarang kita tampilkan data ini ke dalam form edit seperti itu. Ini belum kita buat form editnya, tapi kita tampilin, kita bikin dulu scriptnya di sini. This load view ke folder view sekarang. Nama view, nama control, nama foldernya block, kemudian nama file untuk editnya atau formnya di sini form edit. Seperti itu. Nah, jangan lupa kita perlu parsing data yang ada di sini. Jadi ini kita ambil datanya kita taruh di sini. Jangan lupa seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita buat fungsi apa namanya? File vedit di dalam folder block, dalam folder view. Jadi di sini sudah ada folder block, kemudian folder view. Nah, ini caranya kita buat aja dulu biar gampang.
vEdit.php. Oke. Nah, karena ini nanti untuk menampilkan data, berarti nanti formnya ini sama dengan vTambah ini. Nah, ini sama persis dengan vTambah ini sekarang. Cuma ada sedikit aja perbedaan nanti yang kita perlu edit sedikit. Nah, ini isinya yang vTambah ini kita copy aja, taruh di vEdit. Seperti itu. Nah, yang di sini kan tinggal kita ubah sedikit aja, edit. Kan kayak gitu, edit data seperti itu. Nah, coba kita cek yang di sini sekarang, di refresh. Nah, ini kita sudah kelihatan yang di sini. Oke, selanjutnya yang di sini yang perlu dirubah selain selain titel yang di sini, titel yang di sini, ini seperti itu. Sekarang fungsi yang bakalan menyimpan hasil editing data ini. Jadi ini yang kita perlu rubah. Kalau untuk nambah kan dia ke fungsi proses tambah di controller block seperti itu. Ini proses tambah. Nah, sekarang kalau dia untuk yang edit, berarti di sini proses edit misalkan namanya. Untuk memproses data yang hasil editing. Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan, kalau untuk ngedit, di sini kita butuh menampilkan datanya dulu. Jadi, di sini cara nampilin datanya pakainya value. Jadi, ada atribut value, kemudian kita tampilkan datanya. Nah, di sini kita tampilin datanya pakai PHP echo juga sama aja. Seperti itu. Nah, echo-nya dari mana? Dari key isi, kemudian nama kolomnya. Di sini namanya judul. Itu contoh yang seperti itu. Nah, isi ini dapat dari mana? Isi ini dapat dari controller yang di sini. Nah, di sini isi seperti itu namanya. Jadi kita ambil isi datanya. Ini yang kita kita cetak di sini. Jadi nama variabelnya isi, kemudian di sini judul. Judul ini dari mana? Judul ini dari database yang ada di sini. Seperti itu. Namanya judul di sini. Ini isi, ini penulis. Nah, yang lain selanjutnya tinggal copy aja nih. Copy. Oh ya, ini yang di bawah ini dia pakai text area. Text area tidak punya atribut yang namanya value seperti itu. Jadi text area dia tempat naruhnya di dalam sininya. Jadi isinya. Nah, yang di sini tempat naruhnya bisa diperhatikan. Jadi nggak ada atribut value yang dipakai, tapi dia pakainya langsung dicetak di sini. Ini jangan lupa diganti karena ini isi, berarti kita ganti jadi isi. Kemudian selanjutnya yang di bawah sini yang penulis. Nah, kalau penulis ini kan input biasa, jadi ada parameter value, kemudian kita paste di sini jadi penulis. Nah, di penulis yang di sini ini ada penulis. Nah, untuk ngedit dia butuh ID juga. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Ini cara yang sering saya pakai aja. Jadi nanti kalau mau cari cara yang lain silahkan. Yang di sini untuk ngedit dia butuh ID ini, ID berapa yang bakalan mau diedit seperti itu. Jadi yang itu yang bakalan dibutuhin nanti. Nah, jadi ID berapa yang bakalan diedit. Jadi kita perlu ngambil ID-nya di sini. Nah, caranya ya bisa ditaruh di sini. Misalkan seperti itu, namanya input. Cuma ID ini nanti nggak perlu kita tampilin. Nah, jadi karena nggak perlu ditampilin, pakainya tipe hidden. Nah, value-nya apa? Value-nya nanti kita bikin di sini isi.id. Kan kita mau ngambil ID-nya. Nah, jangan lupa namanya txt_id biar gampang. Nah, perhatikan yang di sini. Jadi ID yang di sini ini nama kolom, judul ini juga nama kolom. Jadi kalau nanti di database-nya kolomnya ada yang huruf besar atau ada yang huruf kecil tambah huruf besar, itu berarti pastikan di sini sama huruf kecil huruf besarnya karena ini case sensitif ngambil dari nama kolom yang ada di sini. Nah, itu. Oke, kalau sudah ini bisa kita coba yang di sini di refresh. Oke, kita sudah dapat datanya. Coba kita ada data lain misalkan nambah satu.
Nah, kita nambah satu, ini disimpan. Nah, ini kita sudah dapat datanya juga seperti itu. Jadi ini kita dapat datanya, diedit, sudah nampil. Jadi batal misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah ini kita selanjutnya sekarang ini kan kita sudah dapat datanya. Yang lain-lain yang di bawah ini nggak perlu kita rubah. Yang kita rubah tadi yaitu yang di proses edit seperti itu. Yang di actionnya di sini dia ke proses edit, kemudian kita tampilkan datanya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bikin method untuk proses editnya di controller block. Jadi kita buat aja di sini public function proses edit. Ini proses edit ini sebenarnya sama dengan yang disimpan yang di sini. Proses tambah ini sama sebenarnya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi karena nggak ada bedanya, cuma sedikit bedanya, ini kita copy aja yang di proses tambah ini. Taruh di proses edit. Nah, bedanya sekarang di sini kita ada ID tadi yang kita ambil. Jadi ID di sini kan kita butuh ID tadi. Nah, ini kita copy aja. TXT ID. Nah, TXT ID ngambil dari mana? Ngambil dari vEdit, kemudian di sini ada name-nya TXT ID. Sama dengan yang lain. Ini name-nya juga setiap input dia punya name. Di sini contoh TXT judul seperti itu. Berarti itu yang kita ambil di sini TXT judul, TXT isi. Nah, oke, jadi yang di sini ada datanya. Nah, misal di sini kalau mau bedain misalkan bukan data input, data edit misalkan seperti itu ya. Di sini kita ganti juga data edit misalkan kayak gitu. Nah, kemudian karena di sini dia juga nanti butuh yang namanya ID. Jadi ID ini nanti kita ambil di sini untuk ngedit data. Nah, cuma di sini ini kita hapus saja nggak kepake. Cuma di sini kita harus bedakan juga nama fungsi yang ada di blok ini. Nah, fungsi ini misalkan namanya edit data, misalkan kalau mau bedain. Jadi ini nama fungsi yang ada di model, nanti kita buatin, ini belum kita buat. Nah, yang kita perlu tambahkan di sini parameternya yaitu ID-nya, seperti itu. Jadi bisa kita taruh di depan, di sini ada ID, kemudian kita koma data yang bakalan disimpan atau data yang bakalan diedit seperti itu. Jadi ID mana, datanya apa. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, ya tinggal kita edit data ini kita buat sekarang di model bloknya, mblock di sini. Dibuat aja di bawah public function edit data. Jangan lupa di sini kita ngambil ID tadi, kemudian data edit. Ini ada dua fungsi yang kita ambil. Oke. Selanjutnya di sini untuk ngupdate data. Nanti caranya di sini kita buat this db where, ini sama dengan yang di atas ini. Jadi where-nya di sini. Where apa? Where ID $ID. Kemudian baru di sini kita tambahkan update. Update-nya nanti yang mana? Update dari tabelnya. Jadi nama tabelnya kita tuliskan dulu di sini nama tabel. Kemudian nanti di sini kita tambahkan datanya mana seperti itu. Ini edit data, data edit. Nah, data edit yang di sini. Nah, jadi caranya di sini kita cari dulu ID mana, ID-nya mana, di tabel apa seperti itu. Kemudian datanya yang mana. Nah, ini di tabel apanya ini nanti ini sebenarnya bisa pakai yang tadi itu juga. Jadi kalau mau di sini namanya blok ya tinggal ditulis nama tabelnya blok. Tapi karena saya di sini udah membuat satu di atas, jadi tinggal this table. Jadi kita ngambil tabelnya yang ada di sini. Oke, kalau sudah ini bisa kita coba. Cara nyobanya dari sini kita refresh aja dulu contoh. Ini kita ganti judulnya misalkan Tembang Kenangan.
contoh isi, contoh penulis. Ini kok tembang kenangan ini ya, contoh judul, misalkan kayak gitu. Ini kita ganti datanya, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi ini kita ubah, misalkan yang di atas berita 1, isi 1, penulis 1, misalkan kayak gitu. Ini kita simpan. Ini sudah kita berhasil seperti ini. Jadi kalau kita itu tadi caranya untuk ngedit data. Kalau kita ulang sedikit. Jadi ngedit data dimulai dari view tampil. Di sini kita tambahkan dulu tombol untuk ngedit datanya. Kemudian di sini kita buat nama fungsinya yaitu edit. Fungsi edit ini untuk menampilkan data yang bakalan diedit. Jadi ini fungsi edit yang kita tambahkan. Fungsi edit di sini dia ngambil data. Jadi karena ngambil data dari database berarti ada hubungannya dengan model. Nah, di model kita buatkan satu fungsi namanya get1. Ini modelnya namanya get1. Ini fungsinya. Nah, di get1 ini kita ngambil data yang ID-nya dipilih tadi. Nah, where ID caranya memang dari CI seperti ini, where ID seperti ini, kemudian kita ambil datanya dari tabel apa, kemudian kita ambil satu objek aja. Jadi pakainya row objek di sini. Setelah ini di return datanya, di sini nanti kita tampilkan data yang diambil barusan itu ke dalam file vEdit. Di dalam folder view, dalam folder block. Jadi bisa dicari di sini folder view, folder block. Di sini ada vEdit. Ini kita tampilin datanya. Nah, kalau kita buka yang vEdit ini, yang di sini, nah ini isinya seperti ini. Yang kita rubah nanti nama ininya, nama controller yang dipakai. Kemudian nanti nama fungsi di controller, mohon maaf. Kemudian nanti di sini kita ambil ID-nya, kita ambil datanya, data yang bakalan diedit kita tampilkan dulu seperti itu, caranya seperti ini. Kita tambahkan value echo $isi. $isi ini sekali lagi dari controller yang ada di sini. Jadi $isi namanya di sini. Setelah ini nanti kita berarti pindah ke controller lagi namanya process edit. Di controller block di sini kita buatin dia fungsi namanya process edit yang ada di sini. Nah, process edit di sini kita ambil ID-nya, kita ambil data-datanya, kita masukin ke dalam fungsi. Bukan ke dalam array kayak gitu, variable array. Nah, variable array di sini kita ada judul-judul yang ini dari tabel kolom, nama kolom, ini nama kolom, ini nama kolom, sedangkan ini input yang diambil dari sini. Nah, itu seperti itu. Baru nanti yang di sini this edit data. Nah, ini baru proses untuk menyimpan data di database. Jadi karena ada urusan dengan database berarti kita tambahkan di modelnya. Model mblock di sini namanya edit data. Jadi edit data yang di sini ya bisa aja di sini kita edit data yang seperti ini, kita buatin fungsi edit data. Kemudian kita parsing parameternya yang di sini ada 2. Jadi ada primary key-nya ID yang kita ambil yang di sini. Kemudian nanti datanya mana seperti itu. Itu yang kita parsing juga di sini. Nah, jadi caranya untuk ngedit dari CI-nya sendiri di sini this dbwhere. Jadi dbwhere ini kita cari dulu data mana yang mau diedit seperti itu. Kemudian di tabel apa, datanya apa. Nah, jadi kalau mau ngecek ini bisa dari user guide yang ada di webnya CI juga bisa seperti itu. Jadi yang di sini bisa kita cek dari mana dapatnya. Nah, itu prosesnya untuk melakukan edit data. Dia ada 2 proses, jadi agak lumayan panjang lah kalau dibandingin dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi ini kita sudah berhasil tadi untuk hapus juga sudah bisa, untuk nambah juga sudah bisa. Itu untuk ngedit juga sudah bisa yang di sini. Nah, contoh kita edit
Nah, ini sudah bisa. Nah, oke, jadi itu tadi untuk root data, sudah lengkap dari CI seperti itu. Ini masih CI3 yang kita pakai, CI3. Ini, caranya seperti itu. Jadi CI sangat simpel caranya, yang perlu diperhatikan cuma di awal-awal yang di sini, apa itu blok, apa itu indeks, apa itu controller, apa itu fungsi. Oke, baik, sekian untuk video yang saat ini untuk update data. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.